Assalamualaikum. Halo sahabat setia. Pernahkah kalian merasakan ada sesuatu yang berbeda dari seseorang yang selama ini hanya terlihat biasa? Hari ini, aku akan membagikan kisah nyata yang bikin penasaran dan menguras emosi. Rahasia kantor terbongkar. Ternyata atasanku menyimpan perasaan ini untukku. Saya mohon keikhlasannya sahabat untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah mengejutkan berikutnya. Dan saya doakan rezekinya mengalir deras berkah barokah, sehat selalu. Amin. Pernah nggak kamu merasa dekat dengan atasanmu tapi nggak pernah menyangka kalau dia punya perasaan lebih dari sekadar profesional? Nah, kisah kali ini bakal bikin kalian terkejut, penasaran, dan nggak sabar untuk tahu endingnya. Jangan kemana-mana, karena rahasianya baru akan terungkap di bab terakhir. Hari pertama bekerja di kantor itu terasa seperti memasuki dunia baru yang sama sekali berbeda dari rutinitas lamaku. Aku masih ingat betul aroma kopi yang memenuhi ruangan, bunyi ketikan keyboard yang berirama cepat, dan percakapan singkat antar rekan kerja yang terdengar seperti musik latar yang menenangkan sekaligus menegangkan. Semua orang tampak sibuk, namun ada keseimbangan yang aneh antara profesionalisme dan keramahan yang hangat. Aku menatap sekeliling dengan campuran rasa penasaran dan gugup. Pak Dimas, atasan langsungku, duduk di balik mejanya yang rapi, menatap layar komputer dengan ekspresi serius. Rambut hitamnya selalu tertata rapi, kacamata tipis menempel di hidungnya, dan aura kewibawaannya begitu terasa meski dia hanya tersenyum tipis. Semua orang di kantor tampaknya sangat menghormatinya. Mereka mengangguk saat dia berbicara, bahkan beberapa tampak sedikit takut saat dia menatap. Aku merasa sedikit canggung, tapi juga penasaran. "Selamat datang," katanya singkat saat aku diperkenalkan kepadanya. Suaranya terdengar tenang, tapi ada nada yang membuatku merasakan perhatian khusus, bukan sekadar basa-basi. Aku membalas dengan senyum, mencoba menyembunyikan rasa gugupku. Hari-hari pertama berjalan begitu cepat. Aku sibuk mengenal sistem kerja, prosedur, dan budaya kantor yang begitu rapi. Aku belajar untuk menyesuaikan diri, mengikuti ritme rapat yang padat, dan memahami prioritas setiap departemen. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah hal-hal kecil tentang Pak Dimas. Senyumnya yang jarang muncul tapi selalu hangat, perhatian kecil saat aku bertanya tentang tugas, bahkan candaan singkat yang membuat suasana tegang menjadi lebih ringan. Suatu pagi, ketika aku mencoba menyelesaikan laporan sebelum deadline, Pak Dimas muncul di samping mejaku. "Kamu cepat sekali menyelesaikannya," katanya, suaranya rendah tapi jelas terdengar hangat. Aku terkejut. Biasanya orang-orang hanya menunggu laporan selesai, tapi dia memperhatikan prosesku. Hatinya seolah menenangkan sekaligus menimbulkan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Saat jam istirahat, beberapa rekan menawarkanku makan siang bersama. Aku duduk di meja yang agak jauh dari mereka, menikmati sandwich sederhana sambil menatap aktivitas kantor. Pak Dimas lewat di dekatku dan sekadar mengangguk, tapi matanya menatapku beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Aku merasa aneh, ada sesuatu yang berbeda, tapi aku tak bisa menentukannya. Apakah ini perhatian biasa seorang atasan, atau ada maksud lain yang lebih dalam? Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, tapi setiap interaksi kecil membuat hatiku berdebar. Seperti saat aku salah mengetik angka di laporan, dan dia menatapku dengan tatapan tajam tapi kemudian tersenyum ringan ketika aku memperbaikinya. Atau saat dia menanyakan apakah aku sudah cukup istirahat dan menawarkan secangkir teh hangat. Semua hal itu terasa sederhana, tapi membekas. Aku mulai menyadari bahwa rutinitas yang awalnya terasa membosankan, kini dipenuhi dengan rasa penasaran. Aku menunggu langkah kecilnya, senyumnya yang tiba-tiba, atau pesan singkat yang kadang muncul di chat kantor. Tidak ada yang bisa menebak apakah ini hanya profesionalisme biasa atau sesuatu yang lebih. Tapi satu hal pasti, hari-hari pertamaku di kantor ini sama sekali tidak biasa, meski terlihat normal dari luar. Dan tanpa kusadari, benih rasa penasaran itu mulai tumbuh dalam diriku, seperti sebuah misteri kecil yang perlahan menuntunku untuk memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Dimas.
Semua hal yang tampak sederhana kini terasa begitu penting. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku akan memahami sisi lain dari atasanku ini suatu hari nanti? Minggu pertama mungkin bisa dikatakan masih dalam tahap penyesuaian, tapi saat memasuki minggu kedua, aku mulai menangkap hal-hal yang aneh, atau mungkin hanya perasaanku yang terlalu sensitif. Aku tidak tahu pasti. Tapi setiap kali Pak Dimas lewat di dekat mejaku, aku merasa ada pandangan yang lebih lama dari biasanya, seolah matanya ingin mengatakan sesuatu yang tidak diucapkan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran itu terus tumbuh. Suatu siang, saat semua orang sibuk dengan deadline, aku menerima pesan singkat di chat kantor dari Pak Dimas. Bagaimana laporanmu? Jangan lupa istirahat juga. Ya. Pesan itu terlihat biasa, tapi nada perhatiannya terasa berbeda. Aku membalas singkat, mencoba tetap profesional, tapi hatiku berdebar aneh. Aku menyadari aku mulai menunggu notifikasi darinya, seakan setiap pesan kecil bisa membuat hari-hariku lebih ringan. Tidak hanya itu, perhatian kecil lain mulai muncul. Saat aku sakit ringan, misalnya, Pak Dimas tiba-tiba menanyakan kabarku dan menawarkan cuti setengah hari agar aku bisa beristirahat. Tidak ada aturan yang mewajibkan dia melakukan itu, tapi dia memilih untuk memperhatikan kesejahteraanku. Aku terdiam, campuran antara rasa terharu dan bingung. Teman-temanku mulai berseloroh, kayaknya Pak Dimas suka sama kamu, deh, kata Rina, teman sekantor yang duduk di meja sebelah. Aku tertawa canggung dan menggelengkan kepala. Tapi di dalam hati, aku tidak bisa menahan perasaan penasaran. Apakah ini sekadar candaan? Atau memang ada sesuatu yang lebih? Hari-hari berlalu dengan serangkaian momen kecil yang membuat hatiku campur aduk. Seperti saat kami harus lembur bersama karena laporan penting, Pak Dimas tiba-tiba menyodorkan kopi panas, tepat seperti yang aku sukai. Tangannya hampir bersentuhan dengan tanganku saat menyerahkan cangkir itu, dan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku menatapnya sebentar, tapi dia hanya tersenyum tipis, menunduk, dan pergi. Selain itu, ada kejadian lucu yang membuatku tersenyum sendiri. Saat rapat tim, dia melempar candaan ringan padaku, tidak terlalu jelas untuk orang lain, tapi aku tahu itu ditujukan khusus untukku. Teman-teman lain hanya menatapnya bingung, sementara aku menahan tawa. Aku merasa ada kode rahasia di antara kami, sesuatu yang hanya aku yang merasakannya. Tanda-tanda itu tidak selalu berupa kata-kata atau perhatian langsung. Kadang hanya gestur kecil, seperti bagaimana dia menatap layar komputer saat aku menjelaskan ideku, atau cara dia selalu menempatkan kursi dekat denganku di ruang rapat. Semua hal kecil itu membuatku penasaran, sekaligus sedikit gugup. Malam itu, aku duduk di mejaku sendiri, menulis catatan harian, mencoba merangkai semua tanda-tanda yang muncul. Aku sadar aku mulai terlalu banyak berpikir. Setiap senyum, setiap perhatian kecil, dan setiap pesan singkat membuat hatiku berdebar. Rasanya seperti berjalan di tepi jurang emosi, antara penasaran, senang, dan takut salah menafsirkan. Meskipun begitu, aku tidak bisa menahan perasaan ini. Setiap pagi datang ke kantor bukan lagi sekadar rutinitas, tapi ada dorongan tak terlihat yang membuatku ingin melihat Pak Dimas, menunggu interaksi kecil darinya, dan mencari arti di balik setiap gestur dan kata-katanya. Aku tahu ini terdengar berlebihan, tapi setiap tanda yang muncul membuatku sadar satu hal. Pak Dimas bukan hanya seorang atasan biasa. Ada sisi dirinya yang belum aku pahami, dan tanda-tanda itu seakan perlahan membuka pintu menuju misteri yang selama ini tersembunyi. Misteri yang membuatku bertanya-tanya, apakah ini perhatian biasa seorang atasan, atau ada perasaan yang lebih dari sekadar profesional? Dan tanpa kusadari, benih rasa penasaran itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat. Rasa ingin tahu yang tak bisa diabaikan. Seolah setiap hari di kantor kini adalah lembaran baru dalam kisah yang belum terungkap. Hari itu terasa berbeda dari biasanya. Suasana kantor begitu tegang karena deadline proyek yang harus segera dikumpulkan. Semua orang tampak fokus, tetapi hatiku terusik oleh rasa penasaran tentang sikap Pak Dimas yang semakin sulit kubaca. Aku merasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan,
Tapi dia tetap bersikap profesional, menjaga jarak, dan hanya menebar perhatian-perhatian kecil yang membuatku bingung. Pagi itu, aku tanpa sengaja melakukan kesalahan dalam laporan yang aku kerjakan semalaman. Angka yang seharusnya akurat malah keliru. Begitu manajer senior menanyakannya, aku merasa panik dan malu. Aku menatap layar komputer, berusaha memperbaiki kesalahan itu secepat mungkin. Namun, tiba-tiba aku merasakan tatapan Pak Dimas di belakangku. Matanya tajam, menatap penuh keheranan dan sedikit kecewa. "Ini, kenapa bisa terjadi?" katanya, suaranya terdengar dingin dan tegas. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku merasa seperti disorot lampu sorot, terpojok, dan semua perhatian terfokus padaku. Reaksi pertama yang muncul di kepalaku adalah rasa takut, bahkan sedikit marah pada diriku sendiri karena keteledoranku. Aku yakin semua orang di kantor menatapku juga, menunggu reaksiku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan dengan cepat, berusaha terdengar profesional. Namun, aku masih merasakan ketegangan yang luar biasa. Aku salah menafsirkan tatapan Pak Dimas, mengira dia marah padaku dengan kesal yang meledak-ledak. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku mengecewakannya? Apakah ini akan merusak pandangannya tentangku? Tetapi hal yang terjadi selanjutnya membuatku terkejut. Pak Dimas tiba-tiba menengok ke manajer senior, menjelaskan situasi dengan tenang. Laporan ini memang ada sedikit kesalahan, tapi ini bukan masalah besar. Yang penting kita segera perbaiki bersama. Suaranya lembut, profesional, dan penuh pengertian. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Apa yang baru saja terjadi? Tatapan tajam yang kupikir marah ternyata hanyalah perhatian yang terselubung. Perasaan campur aduk memenuhi diriku. Aku merasa lega, tapi juga bingung. Bagaimana mungkin aku bisa salah menafsirkan setiap gerak-gerik dan ekspresinya? Selama ini, tanda-tanda kecil yang ia tunjukkan, senyuman, perhatian, candaan, tiba-tiba terasa lebih jelas, tapi juga semakin membingungkan. Apakah semua ini hanya profesionalisme yang sangat peduli, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini ia sembunyikan? Sejak kejadian itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya lebih detail. Bagaimana dia menatap layar komputernya ketika aku menjelaskan ide, cara dia menahan senyum saat aku salah mengetik, atau cara dia selalu menempatkan kursi dekat denganku saat rapat. Semua hal kecil itu sebelumnya kuanggap normal, tapi kini terasa seperti kode rahasia yang belum aku pahami sepenuhnya. Di sisi lain, aku mulai menyadari bahwa perasaan ini bukan hanya tentang rasa penasaran. Aku merasakan campuran antara kagum, penasaran, dan sesuatu yang lebih hangat. Hatinya seperti menebarkan sinyal yang halus, membuatku merasa diperhatikan, dihargai, dan sekaligus bingung. Semua tanda-tanda yang sebelumnya terasa samar, kini muncul dengan cara yang membuatku sulit mengabaikannya. Malam harinya, aku duduk di meja kerja sendirian, mencoba merenungkan kejadian hari itu. Aku menyadari satu hal, kesalahpahaman memang bisa membuat hati gelisah, tapi juga membuka pintu untuk memahami lebih dalam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenal Pak Dimas? Atau selama ini aku hanya melihat permukaan profesionalismenya, tanpa menyadari ada sisi lain yang tersembunyi. Kesalahpahaman ini membuatku sadar bahwa perasaan manusia tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu yang lebih kompleks, lebih lembut, namun tak kalah kuat. Dan aku mulai menyadari, tanpa kusadari, aku mulai menantikan interaksi berikutnya, mencari tanda-tanda baru, dan mencoba memahami rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tatapan dan senyum Pak Dimas. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa, namun ada nuansa yang berbeda di kantor. Laporan yang biasanya menumpuk dengan cepat terasa lebih menantang, dan aku merasa sedikit lelah. Jam menunjukkan hampir pukul 5 sore, tetapi beberapa orang masih sibuk dengan pekerjaan mereka. Aku sendiri berusaha menyelesaikan revisi laporan yang sempat salah beberapa hari sebelumnya. Tiba-tiba, langkah ringan terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Pak Dimas membawa secangkir kopi panas, kopi favoritku, yang entah bagaimana selalu ia ketahui. Aku pikir ini mungkin bisa membantu,
katanya, suaranya terdengar hangat tapi tetap rendah, profesional, seolah dia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Aku terdiam, hatiku berdebar kencang. Tangannya hampir menyentuh tanganku saat menyerahkan cangkir itu. Detik-detik itu terasa begitu lama, seakan waktu berhenti. Aku menatapnya, mencari petunjuk di wajahnya. Apakah ini sekadar perhatian profesional atau ada maksud lain? Namun, Pak Dimas hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala, lalu melangkah pergi. Aku menghirup aroma kopi itu perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa hangat yang tiba-tiba menyebar di dadaku sulit diabaikan. Hatiku bergejolak, campuran antara senang, gugup, dan penasaran. Semua tanda-tanda kecil yang sebelumnya muncul kini terasa lebih jelas, tapi juga membingungkan. Apakah aku terlalu sensitif? Atau memang ada sesuatu yang lebih dari perhatian biasa? Beberapa hari berikutnya, interaksi kecil itu terus terulang. Saat rapat tim, Pak Dimas tampak selalu menempatkan kursinya sedekat mungkin denganku, meski tidak ada aturan yang mengharuskannya. Saat aku berbicara menjelaskan ide, matanya seolah menempel padaku, tapi ia menahan diri agar tidak terlihat berlebihan. Candaan-candaan ringan yang dilemparkan padaku membuat hati berdebar, tapi ia tetap menjaga jarak profesional yang membuat semua orang lain tidak menyadari apapun. Suatu sore, ketika lembur lagi, aku mendapati diriku sendirian di ruang kerja. Pak Dimas muncul lagi, kali ini membawa beberapa dokumen tambahan yang harus aku tinjau. Aku tahu kamu pasti capek, katanya, suaranya rendah dan lembut, menenangkan. Tangannya menyentuh tanganku sebentar saat menyerahkan dokumen itu, hanya beberapa detik, tapi cukup membuat seluruh tubuhku tegang. Aku menatapnya, merasa campuran antara kagum dan bingung. Detik-detik itu begitu intim, namun tetap diselimuti batas profesional. Aku menyadari bahwa perasaan ini mulai berkembang lebih dari sekadar rasa kagum atau penasaran. Ada sesuatu yang hangat dan pribadi yang tidak bisa aku abaikan. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan momen-momen kecil yang ia tunjukkan. Senyuman yang tiba-tiba muncul saat aku berhasil menyelesaikan pekerjaan, perhatian yang diberikan saat aku terlihat lelah, bahkan cara dia selalu berada di dekatku tanpa terdengar mencolok. Semua hal itu terasa seperti kode yang hanya bisa aku pahami, membuatku penasaran sekaligus gugup. Malam harinya, aku duduk di meja kerja sendirian, memandangi secangkir kopi yang ia berikan sore tadi. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa interaksi-interaksi sederhana itu mulai mengubah perasaanku. Setiap detik yang dihabiskan bersamanya membuat hatiku berdebar dan otakku terus mencari arti di balik setiap gestur dan kata-kata yang ia ucapkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua perhatian kecil ini hanya profesionalisme, atau memang ada sesuatu yang lebih dalam yang ia sembunyikan? Dan tanpa kusadari, rasa penasaran itu berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sebuah perasaan hangat yang membuatku menantikan setiap momen di dekatnya, setiap senyuman, dan setiap kata yang ia ucapkan. Hari itu menjadi titik awal, sebuah momen yang membuatku sadar bahwa kadang, hal-hal kecil bisa mengubah segalanya. Dan aku mulai menyadari bahwa misteri Pak Dimas tidak lagi sekadar teka-teki profesional. Ia mulai menjadi sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seiring waktu, interaksi dengan Pak Dimas mulai terasa lebih hangat dan personal. Setiap hari, perhatian kecilnya, senyuman yang tiba-tiba muncul, pesan singkat di chat kantor, atau cara ia selalu menempatkan diri di dekatku, mulai menimbulkan rasa penasaran yang sulit kuabaikan. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar perhatian biasa seorang atasan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang membuat hatiku berdebar setiap kali ia ada di dekatku. Suatu sore, kantor tampak lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu masih menyala, tapi sebagian besar rekan kerja sudah pulang. Aku sedang menyiapkan laporan tambahan yang diminta Pak Dimas, ketika ia menghampiriku dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Matanya menatapku lebih lama, dan ada kilatan lembut yang sulit dijelaskan. "Kamu sudah hampir selesai, kan?" katanya, suara rendahnya membuat udara di sekeliling terasa hangat. Aku mengangguk, berusaha tetap profesional,
tapi jantungku berdebar. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang berbeda, tidak hanya peduli, tapi seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Hari-hari berikutnya, momen-momen kecil itu terus muncul. Pak Dimas mulai menunjukkan perhatian yang lebih spesifik. Ingat tentang hal-hal yang aku sukai, memperhatikan moodku, dan bahkan memberi pujian yang terdengar sangat pribadi. Semua itu membuat hatiku campur aduk. Senang, penasaran, tapi juga takut salah menafsirkan. Tanda-tanda itu semakin jelas saat rapat tim berikutnya. Di tengah presentasi, Pak Dimas menyela dan berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Aku ingin mengatakan sesuatu pada seseorang yang spesial. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua mata menatapku, dan aku merasa panik. Apakah ini benar-benar ditujukan padaku? Atau aku hanya terlalu berlebihan menafsirkan kata-katanya? Pak Dimas menatapku dengan tatapan hangat, tapi tetap tegas. Jantungku berdebar tak terkendali. Saat itu, aku sadar bahwa semua perhatian dan tanda kecil selama ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang ia sembunyikan dengan rapi di balik profesionalismenya. Sore itu, setelah rapat usai, aku dan Pak Dimas berjalan keluar kantor bersama. Udara malam yang sejuk membuat suasana menjadi lebih intim, dan aku bisa merasakan ketegangan yang sama-sama kami rasakan. Pak Dimas berhenti sejenak, menatapku dengan serius. Aku sudah lama ingin mengatakan ini, katanya pelan, suaranya hampir bergetar. Aku menyukaimu, lebih dari sekadar teman kerja. Aku terdiam, antara bahagia dan tidak percaya. Semua teka-teki kecil yang selama ini membuatku penasaran akhirnya terjawab. Semua senyum, perhatian, candaan, dan gestur yang sebelumnya membuatku bingung, kini jelas. Pak Dimas memang memiliki perasaan padaku. Perasaan yang selama ini tersembunyi di balik tatapan, kata-kata sederhana, dan perhatian halus kini terbuka dengan jelas. Aku merasakan campuran kebahagiaan dan gugup yang luar biasa. Rasa penasaran yang selama ini menggerogoti pikiranku berubah menjadi perasaan hangat dan nyata. Kami berjalan dalam diam beberapa saat, menikmati udara malam dan keheningan yang terasa begitu akrab. Aku tahu bahwa hubungan kami mungkin akan tetap profesional di kantor, tapi ada sesuatu yang lebih di antara kami. Ikatan yang hanya kami rasakan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Hari itu menjadi titik balik. Semua tanda-tanda kecil yang selama ini membuatku bertanya-tanya akhirnya menemukan jawaban. Dan aku menyadari satu hal, kadang, perasaan sejati muncul di tempat yang paling tak terduga, di balik rutinitas sehari-hari, di antara senyum dan perhatian yang terlihat sederhana, tapi penuh makna. Sejak malam itu di luar kantor, sesuatu dalam hubungan kami berubah. Meski tetap menjaga profesionalisme di siang hari, ada ikatan khusus yang hanya kami berdua rasakan. Setiap pesan singkat, senyuman, atau perhatian kecil Pak Dimas kini terasa lebih hangat dan pribadi. Aku mulai menantikan kehadirannya, rasa penasaran yang dulu mengusikku berubah menjadi perasaan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, kantor tampak lebih sepi dari biasanya. Aku sedang menyelesaikan beberapa laporan tambahan ketika Pak Dimas menghampiriku, membawa setumpuk dokumen. Aku pikir ini akan membantu kamu menyelesaikan revisi lebih cepat, katanya sambil tersenyum tipis. Tangannya nyaris menyentuh tanganku saat menyerahkan dokumen itu. Detik-detik itu terasa begitu lama, dan aku bisa merasakan jantungku berdetak tak terkendali. Aku tersenyum canggung, mencoba menyembunyikan rasa gugupku. Namun, tatapan Pak Dimas begitu dalam, membuatku merasa seolah dia menembus pikiranku. Ada sesuatu dalam cara ia menatap yang berbeda dari sebelumnya, lebih lembut, lebih hangat, dan lebih jujur. Aku sadar bahwa perasaan yang selama ini ia sembunyikan akhirnya siap terungkap. Setelah beberapa menit hening, ia menarik napas panjang. Aku tidak bisa terus menyembunyikannya, katanya dengan suara pelan, tapi tegas. Aku sudah lama menyimpan perasaan ini. Aku menyukaimu. Lebih dari sekadar teman kerja. Jantungku berdebar luar biasa. Semua tanda-tanda kecil selama ini, senyum, perhatian, candaan, gestur halus,
akhirnya menemukan arti yang sesungguhnya. Aku merasa campuran antara bahagia, terkejut, dan lega. Semua rasa penasaran dan tanya-tanya selama ini terjawab dalam satu kalimat sederhana, namun penuh makna. Aku menatapnya, nyaris tidak percaya. "Kamu, sungguh menyukaiku?" tanyaku pelan, suaraku bergetar. Pak Dimas mengangguk, senyum tipisnya menghiasi wajahnya. Ada ketulusan di mata yang membuatku merasa aman dan hangat sekaligus gugup. Sejenak kami hanya berdiri di sana, menikmati udara sore yang sejuk dan suasana yang terasa begitu pribadi. Tidak ada kata lain yang perlu diucapkan, karena perasaan kami saling memahami tanpa perlu dijelaskan lebih jauh. Aku merasakan gelombang emosi yang luar biasa, campuran kebahagiaan, ketegangan, dan harapan yang tumbuh di hati. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Semua interaksi, perhatian kecil, dan tanda-tanda yang selama ini membingungkan kini jelas. Pak Dimas memang menyimpan perasaan padaku. Perasaan yang selama ini tersembunyi di balik profesionalisme akhirnya terbuka, dan aku menyadari bahwa kadang, cinta bisa muncul di tempat yang paling tak terduga. Sejak pengakuan itu, hubungan kami tetap berjalan dengan keseimbangan. Tetap profesional di kantor, tapi penuh perhatian dan kehangatan di luar jam kerja. Setiap pertemuan kini terasa lebih berarti, setiap senyum lebih hangat, dan setiap pesan singkat menjadi momen yang dinanti. Aku belajar bahwa kadang, cinta muncul bukan dengan dramatis, tapi perlahan, melalui hal-hal kecil yang membuat hati merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa semua misteri dan tanda-tanda kecil yang selama ini membuatku penasaran akhirnya menemukan jawaban. Dan aku siap untuk melangkah ke babak baru, babak yang penuh harapan, kehangatan, dan perasaan yang tidak lagi tersembunyi. Sejak pengakuan Pak Dimas, kehidupan di kantor tetap berjalan seperti biasa, tapi bagiku, semuanya terasa berbeda. Setiap pagi datang ke kantor tidak lagi sekadar rutinitas. Kini ada rasa hangat dan kebahagiaan yang menghiasi langkahku. Perasaan penasaran dan gelisah yang dulu menguasai pikiranku kini digantikan oleh ketenangan dan rasa syukur. Aku tahu, setiap senyum dan perhatian kecil yang ia tunjukkan bukan lagi teka-teki, melainkan ungkapan hati yang nyata. Meski tetap menjaga profesionalisme di hadapan rekan-rekan kerja, ada ikatan khusus yang hanya kami berdua rasakan. Pesan-pesan singkat di chat kantor kini terasa lebih manis, dan tatapannya yang dulu samar kini penuh arti. Aku sering tersenyum sendiri saat mengingat momen-momen sederhana yang kini menjadi kenangan berharga. Kopi yang ia bawakan, candaan ringan yang hanya kami pahami, bahkan tatapan hangat saat aku berbicara menjelaskan ide di rapat. Hari-hari berikutnya, kami mulai menjalin komunikasi yang lebih intens, namun tetap bijak. Tidak ada yang tergesa-gesa. Semua terasa alami, seperti aliran air yang tenang namun kuat. Aku belajar bahwa cinta bisa muncul perlahan, melalui perhatian kecil, gestur sederhana, dan momen-momen yang tampak biasa tapi penuh makna. Suatu sore, ketika kantor sepi, kami duduk di balkon lantai atas. Sinar matahari yang mulai meredup menembus kaca, menciptakan nuansa hangat. Pak Dimas tersenyum, menatapku dengan tatapan yang selama ini membuat jantungku berdebar. "Kamu tahu," katanya pelan, "aku merasa lega akhirnya bisa jujur padamu. Semua perhatian yang aku tunjukkan bukan hanya karena profesionalisme. Aku memang menyukaimu sejak awal." Aku menatapnya, hati terasa hangat. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh kekuatan. Aku tersenyum, membalas tatapannya dengan rasa lega dan bahagia. Semua momen kebingungan, kesalahpahaman, dan penasaran kini terbayar. Aku menyadari bahwa rasa suka yang ia simpan begitu lama kini hadir tanpa harus disembunyikan. Hari itu juga menjadi awal dari perjalanan baru kami. Sebuah perjalanan yang tetap profesional, tapi kini dibumbui dengan perhatian, kehangatan, dan rasa saling menghargai. Aku belajar banyak tentang arti kesabaran, kejujuran, dan keberanian mengungkapkan perasaan. Kadang, hal-hal kecil yang tampak sederhana bisa menjadi fondasi cinta yang tulus dan abadi. Malamnya, ketika aku pulang, aku menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip.
hatiku terasa damai. Semua teka-teki kecil, semua rasa penasaran, dan semua tanda yang membingungkan kini menemukan jawabannya. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa cinta sejati bisa muncul di tempat yang tak terduga, di balik rutinitas sehari-hari, melalui perhatian kecil, dan melalui keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Dan kini, aku siap melangkah ke babak baru, bukan hanya sebagai seorang karyawan dan atasan, tapi sebagai dua orang yang saling memahami, menghargai, dan mencintai, dengan hati yang terbuka dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian terhibur, penasaran, atau terbawa perasaan seperti aku, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah mengejutkan berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, sahabat setia. Ingat, cinta dan perhatian terkadang muncul di tempat yang paling tak terduga. Tetap perhatikan hal-hal kecil di sekitar kalian, karena siapa tahu, itu bisa mengubah hidup kalian. Wassalamualaikum.